Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Akmal dengan NIM 52511510006. Di sini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap program C++ yang saya buat dengan judul Manajemen Data Mahasiswa. Program ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa, mulai dari menambah data, menampilkan, mengubah, menghapus, serta fitur-fitur lainnya. Oke, langsung saja saya akan mulai. Pertama, pada bagian atas ada beberapa baris include. Di sini saya menambahkan beberapa library penting seperti IOStream untuk input dan output, lalu ada string untuk menangani teks seperti jurusan atau nama, lalu ada IOManip untuk supaya dapat menampilkan tabel nanti bisa lebih rapi, lalu ada FStream untuk membaca dan menulis file, lalu ada algorithm untuk berisi fungsi-fungsi seperti sort dan remove if, lalu ada vector untuk menyimpan banyak data mahasiswa. Setelah itu saya menambahkan using namespace std supaya kita tidak perlu menulis std.2.2 terus di setiap fungsi. Lalu lanjut ke bagian berikutnya. Di sini saya membuat sebuah struk bernama mahasiswa. Struk ini berisi 4 data, yang dimana ada NIM, nama, jurusan, dan IPK. Jadi setiap kali saya ingin menyimpan satu data mahasiswa, saya akan menggunakan format ini. Setelah itu saya membuat sebuah vektor bernama data mahasiswa. Vektor ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua data mahasiswa. Jadi setiap kali ada mahasiswa baru yang ditambahkan, datanya akan otomatis tersimpan masuk ke dalam vektor ini. Berikutnya saya membuat fungsi tampil data. Fungsi ini untuk menampilkan semua data mahasiswa dalam bentuk tabel. Di awal program akan mengecek dulu apakah datanya kosong atau tidak. Kalau kosong, program akan menampilkan pesan tidak ada data mahasiswa. Ya, akan menampilkan ini, memunculkan teks ini. Tapi kalau ada, program akan mencetak tabel berisi kolom dengan NIM, nama, jurusan, dan IPK. Di sini saya juga menggunakan fungsi setWay dari library IOManip supaya kolomnya sejajar dan rapi. Lalu ada fungsi tambah data. Fungsi ini digunakan saat kita ingin menambahkan data mahasiswa baru. Di sini program akan meminta pengguna memasukkan NIM, nama, jurusan, dan IPK. Untuk bagian nama dan jurusan, saya menggunakan getLine ya, supaya bisa membaca teks yang mengandung spasi. Setelah semua data nanti diisi, program akan menyimpan data tersebut ke dalam vektor dengan pushback. Terakhir, muncul pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Nih, muncul teks ini nanti. Selanjutnya ada fungsi ubah data. Fungsi ini gunanya untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Program akan meminta kita memasukkan NIM dari mahasiswa yang ingin diubah. Kalau NIM tersebut ditemukan, program akan meminta data baru seperti nama, jurusan, IPK. Setelah semua diisi, data yang lama akan langsung diganti dengan data yang baru. Nanti akan kita tes ketika mencobanya nanti ya. Tapi kalau NIM yang dimasukkan tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa data tersebut tidak ada dalam file. Oke, ini ya. Nanti akan muncul ini. Mahasiswa dengan NIM yang kita masukkan nanti tidak akan muncul, tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi hapus data.
Fungsinya jelas ya, sesuai namanya, yaitu untuk menghapus data berdasarkan NIM. Program ini akan meminta kita untuk memasukkan NIM, lalu menggunakan fungsi remove if untuk mencari mahasiswa yang cocok. Kalau ketemu, data tersebut dihapus menggunakan eraser, itulah dia. Dan kalau NIM-nya tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa mahasiswa tidak ditemukan. Nih, akan muncul teks ini. Lalu ada fungsi hitung rata-rata. Fungsi ini digunakan untuk menghitung rata-rata IPK dari seluruh mahasiswa yang sudah ada ya, yang telah kita tambahkan nanti. Pertama, dicek dulu apakah datanya kosong atau tidak. Kalau kosong, nilainya dikembalikan menjadi 0. Tapi kalau datanya ada, program akan menjumlahkan semua IPK, lalu membaginya dengan jumlah mahasiswa. Hasil akhirnya ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ada fungsi cari data. Fungsi cari data digunakan untuk mencari satu mahasiswa berdasarkan NIM. Program akan meminta pengguna memasukkan NIM, lalu mencari di dalam vektor. Kalau ketemu, datanya akan ditampilkan lengkap di layar dalam bentuk tabel kecil. Tapi kalau tidak ditemukan, akan muncul pesan bahwa mahasiswa tersebut tidak ada. Akan muncul ya teks ini. Nanti akan kita coba. Selanjutnya ada fungsi urutkan data. Fungsi ini berfungsi untuk mengurutkan semua data mahasiswa berdasarkan IPK dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Di sini saya menggunakan fungsi short. Fungsi short dengan bantuan lambda expression. Setelah proses pengurutan selesai, data langsung ditampilkan di layar. Lalu ada fungsi simpan file dan muat file. Fungsi simpan file digunakan untuk menyimpan semua data mahasiswa ke dalam file teks yang bernama data mahasiswa. Di sini saya menggunakan offstream untuk menulis file. Setiap data disimpan dalam format NIM, nama, jurusan, dan IPK, dipisahkan dengan koma. Setelah selesai, file ditutup dan akan muncul pesan bahwa data berhasil disimpan. Lalu ada muat dari file. Yang ini dia kebalikannya. Fungsi ini membaca file teks tadi menggunakan if stream. Setiap baris dibaca, dipisahkan berdasarkan koma, lalu dikonversi menjadi data mahasiswa yang dimasukkan lagi ke vektor. Kalau filenya tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan error. Nanti akan kita coba ya habis ini. Lalu yang terakhir ada fungsi main. Disinilah semua fungsi tadi dijalankan lewat menu interaktif. Di dalamnya ada perulangan do, while yang menampilkan menu pilihan mulai dari 1 sampai 9. Kita cukup mengetik angka menu yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menambah data, berarti kita nanti akan mengklik angka 1. Kalau ingin menampilkan data, ketik aja angka 2, nanti ditampilkan. Program akan terus berjalan sampai kita nanti memilih angka 0 untuk keluar. Di akhir program akan muncul pesan keluar dari program. Oke, di sini saya akan mengetes menjalankan. Nah, di sini ya. Nih. Di sini saya akan mengetes tambah data mahasiswa.
ngetes satu-satu. Nah, seperti yang saya, maaf. Sini saya akan menambahkan NIM ya, seperti yang saya jelaskan tadi. NIM-nya nama saya dulu. Masukkan nama. Oke, berhasil ya, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba menu yang nomor 2, yaitu tampilkan semua data. Nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Ini karena masih 1 jadi kurang, berarti coba kita tambahkan lagi ya, tambahkan data. Ini asal aja. Misalnya namanya Asep. PK-nya 3 lah kita buat ya. Nah, kalau kita tampilkan dia akan muncul dalam bentuk tabel. Selanjutnya akan kita coba fitur yang nomor 3, yaitu ubah data mahasiswa ya. Kita akan mengubah data mahasiswa yang telah kita tambahkan tadi, si Asep. Masukkan NIM-nya yang akan kita tambah, yang akan kita ubah. Nama barunya misalkan Budi, jurusan PTE, PK-nya 3, jangan 2 aja. Oke, data mahasiswa berhasil diubah. Kita cek apakah telah diubah. Ya, diubah ya. Selanjutnya kita coba fitur hapus data. Masukkan NIM yang ingin dihapus. Masukkan punya si Budi ya. Data mahasiswa berhasil dihapus. Kita cek apakah berhasil. Ya, berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba fitur kelima. Nih, karena tadi datanya cuma 1, IPK-nya 4, maka IPK yang muncul rata-ratanya itu 4. Coba kita tambahkan ya. Tambahkan nama yang lain. Oke, kalau kita hitung rata-ratanya 3,5. Iya, 3,5. Lalu kita juga dapat mencari data siswa berdasarkan NIM. Cari, misalkan ya, berhasil ya, akan muncul namanya, nama jurusan IPK. Coba kita tambahkan ya. Selanjutnya kita akan coba fitur ketujuh, yaitu urutkan data. Nah, dia langsung akan terurut berdasarkan IPK tertinggi ke yang terkecil ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Baru ada simpan data ke file. Akan kita coba ya. Nah, data berhasil disimpan ke file. Untuk melihatnya akan kita keluarkan dulu ya. Keluarkan, nanti akan muncul sebuah file. Nah, ini dia filenya yang telah kita tambahkan tadi. Lalu kita akan mencoba
menampilkan data. Tidak ada data mahasiswa kan? Tidak ada. Nah, inilah gunanya muat data dalam file. Kita akan memuat data yang telah kita simpan tadi. Ya, kita coba apakah berhasil. Data berhasil dimuat. Nah, coba kita cek. Berhasil tidak? Nah, berhasil lah. Data yang telah kita simpan tadi muncul dia. Mungkin sekian saja video penjelasan saya. Kalau ada kekurangan atau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.